Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Selasa. Hari ini kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kita diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan ini walaupun ada masalah, ada tantangan yang datang silih berganti. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan yang ada, ya kita bisa kecewa dan putus asa karena ketidakmampuan kita. Elia sebagai hamba Allah masuk dalam titik kekecewaan atau hampir putus asa dalam pelayanannya. Untuk itu tema kita saya beri adalah dalam pelayanan dapat menghadapi rasa kecewa dan putus asa atau dalam hidup ini. Pembacaan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang keempat berkata begini, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cukuplah itu sekarang Tuhan, udah lebih baik mati saja. Ya, persoalannya adalah bahwa Nabi Elias sedang dikejar oleh Isabel, oleh pasukannya, oleh Ahab, hendak dibunuh karena Elia telah membinasakan nabi-nabi Baal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kondisi tertekan, ya Tuhan menghampiri Elia, dan Elia boleh dikatakan ngambek gitu ya, kecewa, sedih. Tetapi Tuhan datang menghampiri dia dan memberikan kekuatan kepada dia. Tetapi sebelumnya Tuhan bertanya kepada dia, apa yang kau kerjakan Elia? Dan dia berkata dia sudah lakukan. Di ayat berikut, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14 dikatakan, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kemudian ayat 14, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi dia merasa ketersendirian, merasa tertekan, dan padahal sudah melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan melakukan mukjizat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi pergumulan kita bisa merasakan kekecewaan dan putus asa, seolah-olah segala yang kita lakukan sia-sia, tak ada gunanya, tak ada hasil. Elia mengalami kekecewaan dan merasa tak berguna. Ya, bahkan ia mau mati saja padahal ia sudah melayani dengan gigih dan juga melakukan mukjizat. Sekaliber Nabi Elia, ya sekaliber Nabi Elia mengalami kekecewaan, bukankah kita juga bisa mengalaminya? Tetapi Tuhan mengerti keadaan Elia. Tuhan mengasihi dia dan memberi penghiburan dan pertolongan baginya, sebagaimana Tuhan menghampiri Elia untuk kemudian memberikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga kita, tatkala kita mengalami rasa-rasa seperti kecewa, putus asa dalam hidup ini, percayalah Tuhan menghampirimu. Tuhan akan datang menghiburmu, menguatkanmu, sebab Tuhan tahu situasi yang kau alami, keadaan yang engkau alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah Elia diberi kekuatan, kemudian mengalami kekuatan baru untuk kemudian dia berjuang melakukan tugas akhir sebelum dia naik ke surga, ya, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan untuk terangkat ke surga. Saudara, jangan kita kecewa dan berputus asa, bahkan berhenti untuk melayani. Tetapi tetaplah bersemangat, andalkan Tuhan. Sampai garis akhir hidup kita, Tuhan Allah akan menolong kita senantiasa.
Saudara, mungkin perlu kita berdoa ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit. Mungkin kita berdoa seperti ini, Tuhan, kami jujur, ada kalanya kami kecewa dan hampir putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Masalah demi masalah datang silih berganti. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk menghadapi ini semua. Dan kami mau bersemangat menghadapi segalanya di dalam nama Yesus. Amin.